Selamat datang di Unseen Film. Ini akan jadi sangat mendebarkan karena rilisnya beberapa kostum baru Spider-Man. Di kostum hitam ini modelnya sangat keren. Jon Snow pasti kagum soalnya dia juga salah satu aktor dari Eternal. Seharusnya sebentar lagi akan muncul trailer Spider-Man karena dalam beberapa bulan akan rilis filmnya. Dan untungnya kostum Legonya sudah bermunculan, jadi mari kita bahas karena beberapa kostum memiliki perubahan. Kostum pertama adalah Black and Gold Suit. Walaupun banyak hitamnya tapi menonjolkan warna emasnya. Mungkin dinamai Black karena ada simbio dari Venom seperti yang pernah ada di Spider-Man 3 yang terkena infeksi alien. Dan jika kalian zoom ada seperti sirkuit elektrikal kayak chip, dan saya tidak tahu apa fungsi dari kostum ini. Bisa jadi kostum ini dipakai untuk melawan Electro karena lebih cybertech. Overall seperti menggabungkan elemen visual desain logo dari MCU seperti menggabungkan dari kostum anti-lock dari PS4, menggabungkan hitam dan kuning seperti Spider-Man Mark II. Mungkin saja satu fungsinya akan ada nanti. Saya tidak tahu kostum ini punya kemampuan khusus untuk melawan Dr. Octopus atau tidak karena nanti Spider-Man akan melawannya. Tapi kemampuan dari Mark II adalah untuk mengatasi kemampuannya yang hilang sementara dan anti peluru. Biasanya kostum baru dibuat karena antara kostumnya rusak atau tidak bisa mengatasi musuh barunya, dan kita tahu beberapa musuhnya yang akan dilawan. Ada beberapa perbedaan kostum dari model mainan dan desain Marvel Legends, di antaranya warna yang di tangannya ada warna merah, bisa jadi itu hanya perubahan dari pabrikan mainannya. Dan jika kalian lihat dengan teliti di Lego setnya yang menggunakan kostum Black and Gold melawan Vulture, kalau dilihat lagi kostum Black and Gold punya web emas, tapi saya tidak tahu ini hanya untuk mainan atau di film juga bakal menggunakan emas. Karena bisa kalian bayangkan seberapa mahal biaya yang akan dikeluarkan untuk Peter Parker, walaupun Iron Man memberikan akses untuk membuat bajunya sendiri, karena kita tahu kalau Pepper Potts masihlah CEO dari Stark Industries. Tapi apakah Vulture akan ada di film No Way Home juga masih tanda tanya, walaupun ada beberapa plot yang mengarah ke sana. Dan ada rumor tentang Green Goblin yang akan muncul juga di No Way Home. Dan juga bisa jadi ada koneksi dari Loki yang lagi bergelut dengan timeline dan multiverse-nya. Tapi yang pasti idenya pasti keren karena beberapa penjahat yang akan membuat tim seperti yang ada di credit scene. Karena Marvel merilis trailer pasti kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi di film. Kostum kedua yang dirilis dinamai Integrated Suit. Kostumnya seperti terlihat familiar karena seperti yang dipakai di Infinity War dan Endgame. Tapi yang keren dari baju ini adalah punya kekuatan magic yang diintegrasi oleh Doctor Strange dengan magic. Berterima kasihlah Peter Parker, kau jadi wizard sekarang. Tapi ini juga konsep yang bagus yang tidak dipakai di Avengers Infinity War Iron Mage yang di delete scene-nya, yang Doctor Strange mengkombinasikan magicnya dengan nano armor. Bukannya belajar menghafal spell yang secara tradisional, tapi malah Tony Stark membuat dengan mengintegrasi spell dan teknologinya. Jadi Doctor Strange bisa otomatis tanpa merapalkannya, seperti Iron Man yang bertarung secara otomatis. Jadi kostum Spider-Man ini terlihat seperti kostum Infinity War Iron yang dia pakai dan di-upgrade oleh Doctor Strange. Seperti beberapa poin ending dari Spider-Man Far From Home ketika dia mengupgrade. Saya berasumsi dengan animasi spell ini yang punya magic di tangan di dadanya seperti pelindung atau penambah kecepatan. Secara keseluruhan dari kostum Integrated Suit yang punya beberapa tampilan emas berdasarkan konsep dari Iron Spider Suit, makanya terlihat familiar di mata kita. Kostum ketiga dinamai Upgrade Suit. Ada beberapa perbedaan dari Spider-Man Far From Home. Kalian mungkin ingat kalau Tom Holland pernah memposting foto di Instagramnya. Beberapa fans mengira kostum ini memang dari Far From Home, tapi jika kalian teliti ada sedikit yang berbeda jika kalian lihat di bagian perutnya yang dihilangkan. Lebih seperti kostum Tobey Maguire, mungkin ada beberapa peningkatan lain yang dia buat untuk setelan ini. Tetapi secara visual itu hanya perubahan yang paling menonjol yang dapat kalian lihat. Mereka memiliki big syndrome yang mereka gambarkan dengan sekelompok adegan aksi yang berbeda.
Jelas Doctor Strange karakter besar dalam film, dan banyak preview awal yang saya dapatkan seperti gambar resmi dari mereka yang membobol tempat yang tampak kumuh yang sebenarnya adalah Sanctum. Maka tak heran akan jadi aksi besar potongan di dalam Sanctum, sama seperti yang kita lihat selama film Doctor Strange dan beberapa adegan aksi. Saya yakin dia mungkin akan memecahkan setengah barang-barang seperti yang Thor pecahkan hanya dengan berjalan ketika berbicara dengan Doctor Strange. Ada banyak adegan yang berbeda yang digambarkan selama playset besar ini. Jadi beberapa aksi ini akan ada di film karena tidak mungkin melakukan banyak hal hanya untuk mainan saja. Bahkan ada penggambaran kecil jaket Doctor Strange yang secara terpisah mengikuti Spider-Man di sekitar sini. Ada semacam tentakel yang keluar dari peti misteri. Saya yakin kalau mereka akan menjadi beberapa adegan komedi Spider-Man, MJ, dan kemudian berjalan di sekitar Sanctum hanya untuk masuk ke semua jenis hal yang tidak seharusnya mereka masuki. Saya juga tidak tahu apakah adegan pertarungan Mysterio dengan drone ini ada di film juga. Ada berbagai macam teori tentang Marvel yang membawanya kembali karena Mysterio seperti ini bertindak seperti asap dan cermin yang digunakan oleh William Ginter Reva karena dia membawa semua teknologi Mysterio. Ada preview kostum Doctor Strange baru seperti versi Weekend dari kostum biasa yang mengenakan jeans dan t-shirt. Tidak begitu yakin apa yang dia lakukan dengan sekop. Lebih penting lagi, meskipun dia masih menggunakan mata Okamoto. Meskipun Time Stone sudah dihancurkan oleh Thanos di hari ini, tapi tidak secara jelas menggantikan Time Stone itu, dan ada sesuatu yang lain di dalam jimatnya yang menginginkan kostum baru. Dan Kevin Feige mengkonfirmasi kalau Long memang melawan Abomination di kurungan selama trailer Shang-Chi, tapi dia tidak menjelaskan mengapa dia bertarung di turnamen itu. Jangan lupa kasih komentar di bawah, dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe Anson Film.